warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susanti Putri Iskandar dengan nomor POH mahasiswa 222151119. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi tahun 2022. Di sini saya akan membacakan surah Al-Kahfi ayat 1-10 untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil MPD. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bahi'un naftaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatin ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi disebut juga Ashabul Kahf, dinamai Al-Kahf dan Ashabul Kahf yang artinya penghuni gua. Surah Al-Kahfi adalah surah yang ke-18 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 110 ayat dan termasuk dalam golongan surah-surah Makkiyah. Dalam 110 ayat surah Al-Kahfi membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama, keimanan, yang isinya yaitu kekuasaan Allah dalam memberi daya hidup kepada manusia, dasar-dasar tauhid dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berubah selama-lamanya. Yang kedua, hukum-hukum. Dasar hukum makalah atau berwakil diantaranya larangan membangun tempat ibadah di atas kubur, hukum membaca insya Allah, perbuatan yang dilakukan karena lupa adalah dimaafkan, kebolehan merusak suatu barang untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Yang ketiga, kisah-kisah. Di antaranya cerita Ashabul Kahfi, cerita 2 orang laki-laki yang seorang kafir dan yang lainnya mukmin. Cerita Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir, cerita Dzulkarnain dengan Ya'juj Ma'juj. Yang keempat, beberapa pelajaran penting lainnya tentang kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ibadah yang ikhlas kepadanya.
kesungguhan dalam mencari guru atau ilmu, adab sopan santun antara murid dengan guru, dan beberapa contoh tentang cara memimpin dalam memerintah rakyat, serta perjuangan untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan negara. Konon, ada 4 cerita yang tersembunyi di balik surah Al-Kahfi. Keempat kisah ini mengandung nilai iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menceritakan 7 pemuda atau disebut Ashabul Kahfi dalam menyelamatkan diri di sebuah gua untuk menghindari Raja Kinaus yang kejam yang melarang rakyatnya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Yang kedua, menceritakan Suhaibul Jantain, seorang pemilik kebun rindang dan subur, namun kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senang merendahkan orang lain. Yang ketiga, menceritakan pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa menyadari Nabi Khidir lebih pintar darinya, sehingga dia ingin berguru kepada Nabi Khidir, tetapi permintaan itu ditolak. Yang keempat, cerita tentang Zulkarnain yang berarti pemilik 2 tanduk. Dari kisahnya, diajarkan pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang yang memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan tahta adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan membaca surat Al-Kahfi, yang pertama, dipancarkan cahaya di hari kiamat. Yang kedua, mendapat petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diampuni dosanya antara 2 Jumat. Dan yang keempat, diselamatkan dari fitnah Dajjal.